Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Janorasna dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Saya akan menjawab pertanyaan UTS PAI. Untuk pertanyaan pertama, agama Islam di setiap zaman mengajarkan akidah yang sama, yaitu tauhid dan mengesahkan Allah. Perbedaannya terletak pada syariat yang diturunkan, yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan kecerdasan umat pada saat itu. Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir yang terkumpul dalam Al-Quran untuk seluruh umat manusia, yang syarat dengan nilai-nilai universal, yang sesuai dengan tingkat perkembangan manusia sejak diturunkan 14 abad yang lalu hingga akhir peradaban manusia hari kiamat. Untuk pertanyaannya, apa yang paling tepat diajarkan oleh Islam kepada kaum milenial saat ini? Yaitu dengan menerapkan pendidikan yang bersumber dari asumsi ajaran humanisme. Asumsi ajaran humanisme itu sendiri adalah pendidikan yang tidak hanya berorientasikan untuk menuntaskan kemiskinan dan kebodohan saja, akan tetapi ajaran yang berorientasikan dengan tujuan untuk menjadikan manusia sebagai makhluk religius dan juga makhluk sosial. Pertanyaan nomor 2. Secara garis besar, ruang lingkup agama Islam menyangkut 3 hal pokok, yaitu aspek keyakinan yang disebut akidah atau aspek radial, keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semua ayat-ayatnya untuk diimani. Kemudian, aspek norma atau hukum yang disebut syariah, yaitu aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan dengan sesama manusia maupun hubungannya dengan alam semesta. Kemudian aspek perilaku yang disebut akhlak, yaitu sikap-sikap atau perilaku yang nampak dari pengejawantahan akidah dan syariah. Pertanyaannya, coba gambarkan situasi seorang hamba yang mempraktekkan aspek perilaku atau akhlak. Salah satu kutipan Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik perilakunya. Berarti bahwa kesempurnaan iman seseorang dapat dilihat dari perilakunya. Semakin baik perilakunya, semakin baik pula keimanannya. Salah satu contohnya adalah hablum minan nas, yaitu hubungan dengan manusia. Maka dengan itu, manusia harus bersikap baik dan menolong kepada saudara ataupun tetangganya. Kemudian hablum minallah, hubungan dengan Allah, yaitu mematuhi segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Karena setelah mati pun sudah bukan lagi saatnya bagi kita untuk taat, melainkan akan menerima dampak dari amalan yang telah kita lakukan selama hidup di dunia ini. Untuk pertanyaan nomor 3, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang khalifah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Dan pertanyaannya, apa maksud dari kalimat yang dimiringkan? Kalimat yang dimiringkan adalah seorang khalifah. Kalimat dari seorang khalifah dalam Surat Al-Baqarah ayat 30 itu sendiri mengandung makna bahwa Allah menjadikan manusia sebagai wakil atau pemegang kekuasaannya untuk mengatur dan mengurus dunia dengan jalan melaksanakan segala yang diridhoinya di muka bumi ini. Contohnya yaitu dengan memakmurkan dan melestarikan bumi dengan segala isinya dengan sebaik-baiknya. Kemudian pertanyaan nomor 4, sumber ajaran Islam ada 3, Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Jelaskan konsep ijtihad dan berikan contoh hasil ijtihad dalam era disrupsi ini. Ijtihad itu merupakan suatu perkara yang tidak terdapat pada Al-Quran maupun hadis. Seperti halnya apabila terdapat masalah, kemudian masalah itu terjadi karena ada perbedaan zaman dan tidak ada solusi pada Al-Quran maupun hadis, maka diperlukan solusi pada ijtihad. Contoh saja pada zaman sekarang ini adalah mengenai bayi tabung. Hukum bayi tabung sendiri menurut MUI itu mubah ataupun boleh, karena hal itu merupakan ikhtiar yang berdasarkan agama. Akan tetapi harus dengan syarat ovum dan sperma tersebut harus dihasilkan dari pasangan yang sudah bersuami istri. Kemudian untuk pertanyaan nomor 5,
Al-Quran menyebut dan mengundang manusia dengan 3 sebutan atau nama, yaitu insan, basyar, dan bani Adam. Jelaskan perbedaan ketiga topik tersebut. Yang pertama, basyar. Basyar itu artinya manusia. Dalam bahasa Arab sendiri, manusia yang biasa atau tidak memiliki kesaktian apapun. Basyar ini cenderung diam dan menerima saja, menerima apa adanya. Basyar bersifat statis. Dia tidak membawa manfaat apapun bagi orang lain. Sedangkan insan sepintas itu insan maknanya hampir sama dengan basyar, tapi hakikatnya berbeda sebab insan itu sendiri makhluk yang selalu berproses karena ia bertujuan untuk menuju kesempurnaan. Oleh karena itu dia itu bersifat dinamis dan cenderung membawa manfaat bagi orang lain. Kemudian Bani Adam. Bani Adam itu sendiri adalah manusia secara historisnya merupakan keturunan Adam. Untuk pertanyaan nomor 6, tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah, mengabdi, bersujud kepada Allah. Pengertian menyembah, mengabdi, dan bersujud kepada Allah tidak boleh diartikan secara sempit dengan hanya membayangkan aspek ritual yang tercermin dalam pelaksanaan sholat, puasa, haji, ataupun zakat saja. Tetapi juga menyangkut aspek sosial seperti menolong orang lain yang dalam kesusahan dan sebagainya. Menyembah dan mengabdi kepada Allah berarti kepatuhan dan ketundukan manusia pada hukum Allah dalam menjalankan kehidupan di muka bumi, baik yang menyangkut hubungan vertikal atau hablum minallah maupun horizontal atau hablun minannas. Kemudian untuk pertanyaannya, ketika Anda sedang sholat zuhur dan pada saat yang bersamaan ada tamu yang terlanjur mengucapkan salam, apa yang akan Anda lakukan? Dalam konteks hablum minallah dan hablum minannas, tidak boleh ada keduanya yang dominan. Tetapi ketika kita sedang menjalankan ibadah sholat, dan di dalam sholat itu kita tidak boleh memikirkan hal-hal di luar pekerjaan yang berkaitan dengan sholat. Walaupun misalkan ada tamu yang datang dan memberikan salam ketika kita sedang sholat, kita diwajibkan untuk melanjutkan sholat kita tanpa memperdulikan salam tersebut. Maksud dari dominan tadi itu adalah menjalani atau hablum minallah itu tidak hanya hablum minallah terus, ibaratnya itu seimbang antara hablum minallah dan hablum minannas. Tidak hanya kita monoton untuk sholat, zakat, ibadah, tetapi hidup juga harus memerlukan hablum minannas seperti menolong orang lain dan berkehidupan sosial. Untuk pertanyaan nomor 7, jelaskan perbedaan antara mazhab Syafi'iyah dan mazhab Malikiyah. Mazhab Maliki sendiri didirikan oleh Malik bin Anas al-Asbahi yang dilahirkan pada tahun 93 Hijriah dan wafat pada bulan Syafar tahun 1700 Hijriah. Beliau berasal dan belajar dari Madinah. Kemudian, untuk dasar-dasar mazhab dari Imam Maliki adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, Qiyas, perbuatan ulama Madinah, perkataan sahabat, istihsan, sadu zarai, mura'ah al-khilaf, istizab, masyalih mursalah, dan syariat terdahulu. Sedangkan mazhab Syafi'i merupakan mazhab yang didirikan oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i al-Hashimi yang dilahirkan pada tahun 1500 Hijriah di Palestina dan wafat pada tahun 204 Hijriah di Mesir. Dasar mazhab dari Imam Syafi'i adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Perbedaan kedua mazhab tersebut biasanya terdapat pada amalan furu'iyah seperti sholat, puasa, wudhu, dan zakat. Kemudian untuk contoh pertama yaitu adanya kunut pada sholat subuh. Imam Syafi'i meyakini apabila pada sholat subuh itu terdapat kunut, sedangkan
mazhab Maliki itu tidak mewajibkan adanya kunut atau tidak ada kunut pada sholat subuh. Kemudian contoh lainnya itu seperti setelah wudhu, apabila bersentuhan dengan lain mahram, Imam Syafi'i meyakini bahwa hal tersebut dapat membatalkan wudhu. Sedangkan berbanding terbalik dengan Imam Maliki, apabila bersentuhan dengan lain mahram tidak dapat membatalkan wudhu. Untuk pertanyaan nomor 8, mengapa sampai terjadi ikhtilaf atau perbedaan pendapat di kalangan ulama? Jelaskan dan berilah contoh konkret dalam era disrupsi saat ini. Terjadinya perbedaan pada setiap ulama yang menjumpai permasalahan dan keadaan yang berbeda pula ini menyebabkan ikhtilaf atau perbedaan pendapat. Contohnya saja pada zakat di Indonesia sendiri kan biasanya dalam bentuk beras. Sedangkan di Arab Saudi sendiri biasanya itu berupa gandum, karena di Indonesia sendiri itu tidak langka, tidak adanya dari gandum tersebut. Itu kan menyebabkan perbedaan pendapat antar ulama. Untuk pertanyaan nomor 9. Jelaskan perbedaan operasional antara HAM dalam definisi umum dan Islam secara detail. Perbedaan antara HAM pada definisi umum dan definisi Islam itu terlihat dari cara memandang HAM itu sendiri. Pada umum, perhatian kepada individu timbul dari pandangan yang bersifat antroposentris, atau di mana manusia merupakan ukuran terhadap gejala sesuatu. Sedangkan dalam Islam, itu menganut pandangan yang bersifat teosentris, yaitu Tuhan dan manusia hanya untuk mengabdi kepadanya. Berdasarkan pandangan antroposentris tersebut, maka nilai-nilai utama kebudayaan pada HAM yang umum itu seperti demokrasi, institusi sosial, dan kesejahteraan ekonomi sebagai perangkat yang mendukung tegaknya HAM yang berorientasi pada penghargaan manusia. Dengan kata lain, manusia dijadikan sebagai sasaran akhir dari pelaksanaan HAM yang umum. Sedangkan pada yang HAM menurut pandangan Islam, larangan dan perintah lebih didasarkan pada ajaran agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Al-Quran menjadi transformasi dari kualitas kesadaran manusia yang mengakui hak-hak manusia adalah sebuah kewajiban dalam rangka kepatuhan kepadanya. Terakhir, pertanyaan nomor 10, berilah saran kritik Anda untuk pembelajaran PAI selama ini. Menurut saya sendiri, mungkin karena di tengah pandemi tersebut, pembelajaran kurang efektif. Namun, saya yakin Bapak sudah meningkatkan, sudah mengusahakan yang pembelajaran yang terbaik untuk kita semua. Menurut saya, materi yang diberikan pun sudah cukup jelas, dan kita juga diberikan kesempatan untuk bertanya apabila terdapat kesulitan dalam proses belajar mengajar. Ini merupakan hal yang sangat baik. Selain itu, untuk tugas ataupun yang lain, insya Allah sudah cukup baik. Dan selebihnya, demikian jawaban dari UTS PAI dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.